Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Zulhani Satri Cindra dari Angkatan 2018 dengan NIM 181515005. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas praktikum mikrobio blok 14 modul 1, yaitu pewarnaan bakteri. Untuk pewarnaan bakteri yang akan saya jelaskan sendiri yaitu ada dua, yaitu ada pewarnaan Gram, kemudian yang kedua ada pewarnaan tahan asam atau Zell-Nelson. Yang pertama, mengenai pewarnaan Gram, yaitu tujuannya sendiri adalah untuk melihat bentuk morfologi bakteri dan melihat reaksi atau sifat pewarnaan Gram dari bakteri. Cat Gram yang dipakai adalah terdiri dari atas larutan amonium oksalat kristal violet. Untuk gram A-nya sendiri yaitu terdiri dari kristal violet sebanyak 2 gram, kemudian etil alkohol 95% sebanyak 20 ml, kemudian ada amonium oksalat sebanyak 0,8 gram, kemudian juga ada aquades sebanyak 80 ml. Untuk gram B-nya atau lugol atau gram modification yaitu terdiri dari iodin sebanyak 1 gram, kemudian ada Ki sebanyak 2 gram, kemudian aquades sebanyak 300 ml. Untuk gram C-nya sendiri atau larutan peluntur terdiri dari atas alkohol 95% sebanyak 50 ml, kemudian juga ada aseton sebanyak 50 ml. Untuk gram D-nya sendiri atau larutan safranin atau larutan kontrastin yaitu terdiri dari safranin 2,5% dalam alkohol 95% sebanyak 10 ml, kemudian juga ada aquades sebanyak 100 ml. Untuk alat dan bahan alat yang digunakan yaitu ada objek kris atau kaca benda, kemudian ada JOC, kemudian ada pipet tetes, kemudian ada lampu bunsen, dan kemudian ada rak preparat dan mikroskop. Untuk bahan yang digunakan yaitu ada biakan bakteri A dan B pada agar miring, kemudian ada larutan air garam fisiologis, kemudian ada 1 set cat gram, dan kemudian juga ada minyak imersi. Cara kerjanya dari pewarnaan gram yaitu pertama, ambil kaca benda, kemudian bersihkan dengan melewatkan di atas lampu bunsen sebanyak 2-3 kali, kemudian berikan tanda kaca benda masing-masing A dan B dengan spidol permanen atau label pada tepi kaca benda. Langkah ketiga yaitu gambar bentuk elips pada bagian tengah di bagian bawah di tengah-tengah kaca benda sebagai panduan untuk meletakkan suspensi bakteri. Langkah keempat yaitu teteskan air garam fisiologis pada bagian tengah elips tersebut pada kaca benda A dan B. Kemudian langkah kelima yaitu ambil 1 OC, biakan bakteri, dan suspensikan dengan air garam fisiologis pada kaca benda A dan B. Kemudian langkah keenam yaitu buat preparat yang tipis dan rata dari bakteri A dan pada kaca benda A dan bakteri B pada kaca benda B dengan gerakan melingkar keluar dari penanda elips yang telah dibuat sebelumnya. Langkah ketujuh yaitu keringkan preparat pada suhu kamar atau fiksasi dengan melewatkan kaca benda di atas lampu bunsen. Kemudian langkah ke-8 yaitu letakkan kaca benda di atas rak preparat dan tuangi dengan larutan kristal violet dan biarkan selama 1-2 menit. Langkah ke-9 yaitu buang warna dan cuci dengan air mengalir. Kemudian langkah ke-10 yaitu tetesi seluruh preparat dengan larutan lugor dan biarkan selama 30 detik. Kemudian langkah ke-11 buang larutan lugol dan bilas preparat dengan air mengalir. Kemudian untuk langkah ke-12 adalah lunturkan preparat dengan alkohol 96% sampai semua zat warna luntur dan segera cuci dengan air mengalir. Kemudian 13 yaitu tetesi dengan zat warna kontras yaitu larutan safranin dan biarkan selama 2 menit. Kemudian langkah ke-14 yaitu buang zat warna dan cuci dengan air mengalir. Kemudian langkah ke-15 adalah keringkan preparat dengan cara mengangin-anginkan. Kemudian langkah terakhir yaitu periksa di bawah mikroskop dengan pembesaran lemah hingga kuat dengan menggunakan minyak imersi. Untuk hasil dari pengamatan dari pewarnaan gram sendiri yaitu sebelah kiri yaitu hasil pengamatan dari gram positif dan sedangkan untuk sebelah kanan adalah hasil pewarnaan gram negatif yang dimana untuk pewarnaan gram positif menghasilkan warna biru sedangkan untuk pewarnaan gram negatif menghasilkan warna merah. Perbedaan terjadi antara kedua hasil pewarnaan tersebut adalah karena tebal tipisnya lapisan peptidoglikan dalam dinding sel yang dimana bakteri gram positif mempunyai susunan dinding sel yang kompak dan terdiri
dan tebal yang terdiri dari 30 lapisan. Sedangkan bakteri gram negatif mempunyai lapisan yang tipis, yaitu hanya 1-2 lapisan dan susunan sel tidak kompak. Kemudian masuk dalam yaitu kedua, pewarnaan tahan asam atau Zell-Nelson. Tujuannya sendiri adalah untuk melihat sifat tahan asam dari bakteri, yaitu di mana kegunaan pewarnaan tahan asam sendiri yaitu adalah untuk melihat atau mengamati bentuk-bentuk sel-sel bakteri yang tahan pewarnaan asam, yang dimana pewarnaan ini akan berwarna merah dan sedangkan bakteri lain berwarna biru. Untuk ZN sendiri itu terdiri dari ZNA, yaitu terdiri dari alkohol fusion 3% sebanyak 10 ml, kemudian ada penol 5% sebanyak 90 ml, kemudian untuk ZNB-nya terdiri dari HCl 37% sebanyak 3 ml, kemudian ada alkohol 95% sebanyak 97 ml, kemudian untuk ZNC yaitu terdiri dari methylene blue sebanyak 0,1 gram, dan kemudian terdiri juga ada Aquades sebanyak 100 ml. Untuk alat dan bahan, yaitu alat yang digunakan yaitu adalah objek glass atau kaca benda, OC, masker, lampu bunsen, rak preparat, dan mikroskop. Bahannya yaitu yang digunakan adalah biakan bakteri atau sputum, kemudian ada satu set cat BTA atau ZN, kemudian juga ada minyak imersi. Untuk cara kerja sendiri dari pewarnaan Zell-Nelson ini adalah dengan pertama pakailah masker, kemudian ambil kaca benda, bersihkan dengan melewatkan di atas lampu bunsen, kemudian teteskan air garam fisiologis pada tengah kaca benda, kemudian langkah ketiga yaitu buat preparat yang tipis dan rata, kemudian langkah keempat, keringkan preparat pada suhu kamar dan fiksasi dengan melewatkan kaca benda di atas lampu bunsen. Kemudian langkah kelima yaitu letakkan kaca benda mendatar pada rak preparat dan tuangi larutan karbol fusion sebanyak 0,3% sampai menutupi seluruh permukaan kaca benda tadi. Kemudian langkah keenam adalah selanjutnya diletakkan di atas nyala api sampai warna tersebut mengeluarkan asap tetapi tidak sampai mendidih, ulangi sebanyak 3 kali dan kemudian biarkan selama 5 menit. Kemudian langkah ketujuh adalah buang zat warna dan bilas preparat dengan air mengalir. Kemudian langkah ke-8 yaitu genangi dengan asam alkohol untuk melunturkan zat warna karbol fusion sampai tidak tampak warna merah. Kemudian langkah ke-9 adalah segera cuci dengan air mengalir. Untuk langkah ke-10 adalah tuangi preparat dengan larutan methylene blue 0,1% dan biarkan selama 30 detik. Dan langkah ke-11 adalah cuci dengan air mengalir dan keringkan. Dan untuk langkah terakhir adalah amati di bawah mikroskop dengan pembesaran lemah hingga kuat, yaitu 100 kali dengan menggunakan minyak imersi. Untuk hasil pengamatannya sendiri adalah secara mikroskopik dengan pewarnaan Zell-Nelson, BTA akan terlihat atau tampak berwarna merah dengan warna biru di sekelilingnya. Sekian untuk penjelasan saya mengenai pewarnaan bakteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.